Ana bari'um mimman lam yu'ad yashqawaidain. Aku, kata Nabi SAW, akan berlepas diri kepada orang-orang, kepada anak-anak yang tidak bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan di akhir tahun ini rangkaian ibadah sholat Jumat yang kita tunaikan dengan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal-amal kebaikan kita dan sebagai bekal yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat. Di Jumat jangan pernah merasa bosan untuk tidak berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Aksiru. Perbanyak. Apa yang diperbanyak untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara salah satu cara Nabi SAW mengenali umatnya adalah salah satunya adalah memperbanyak selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ada salah satu malaikat itu kerjanya hanya satu saja, bolak-balik menyampaikan selawat dari umatnya Nabi Muhammad SAW ke Rasulullah SAW. SK-nya hanya satu saja. Malaikat itu bernama malaikat Sayyid. Di kerjanya hanya catat siapa yang berselawat. Dan ketika kita berselawat pada detik ini, maka langsung dibalas oleh Sayyidina Muhammad SAW. Maka basahilah lidah kita dengan selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai khatib berwasiat untuk diri pribadi saya, wabil khusus keluarga saya, wabil khusus kepada seluruh para jamaah yang hadir di masjid ini. Mari bersama-sama untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena kita berada di puncak momen akhir tahun, itu berarti ada bonus, ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Apa itu? Yaitu untuk semakin lebih baik, semakin lebih gesit, semakin lebih memperhatikan apakah kita sudah dekat, itu semakin dekat, atau terbalik semakin jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Makna lighad ini kata para ulama maknanya adalah hari kiamat. Maka setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita tidak akan tinggal di dunia lagi. Maka satu-satunya harapan kita untuk bisa selamat dari salah satu momen yang amat sangat mengerikan pada kondisi itu tidak layak adalah orang-orang yang selalu bermuhasabah untuk dirinya, mempersiapkan dirinya sebagai bentuk bekal dirinya ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah saya pada kali ini, karena ini merupakan akhir tahun, saya ingin bahas secara khusus, yaitu ada rumah di surga, ada surga di rumah kita. Mungkin para jamaah bertanya, apa itu? Kok di rumah ada surga? Saya jelaskan sedikit. Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran. Kata beliau, al-barakah ma'aka birukum.
Jadi keberkahan Allah akan menaungi keberkahan kepada diri kita. Allah akan hiasi keberkahan di dalam diri kita masing-masing para jamaah, manakala masih ada kedua orang tua kita. Selama masih ada kedua orang tua kita saat ini, maka selama itulah Allah akan menghiasi kehidupan kita dengan keberkahannya. Kalau tidak percaya, coba sebentar setelah selesai pulang sholat Jumat sebentar, ketika kita masuk ke rumah kita dapati kedua orang tua kita sudah tiada misalnya, maka akan terasa rumah itu begitu bersih dan akan terasa keberkahan dalam hidup kita sedikit demi sedikit Allah Ta'ala ucapkan. Akan tetapi manakala sebentar setelah selesai Jumat ini kita pulang ke rumah kita masing-masing dan kita mendapati kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan suaranya. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk berbicara dengannya, mencium keningnya, mencium tangannya. Maka nampak terasa rumah kita itu begitu berkah, dan Allah cabut yang namanya kegersangan di dalam rumah kita. Saya ingin sampaikan kepada kita di akhir tahun ini sebagai muhasabah untuk diri saya pribadi, wabil khusus kepada kita. Saya tidak usah berbicara sekelas yang level jauh. Saya berbicara tingkat kabupaten misalnya, baru masuk ke keluarga kita khususnya masuk ke tingkat kabupaten, ke keluarga, dan secara khusus kita pribadi masing-masing. Mungkin kemarin 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang kemarin, kita merasakan keberkahan dalam hidup itu begitu luar biasa. Semuanya mudah kita laksanakan, semuanya diliputi dengan keberkahan, semuanya diliputi dengan kegembiraan, semuanya diliputi dengan kelapangan. Tapi akhir-akhir ini, ketika kita berada di akhir tahun saat ini, kenapa akhir ini seakan-akan masalah yang kita hadapi itu bertubi-tubi? Kenapa banyak sekali musibah silih berganti yang Allah hadirkan? Seakan-akan keberkahan yang dulunya kita rasakan, sedikit demi sedikit Allah angkat keberkahan. Allah hadiahkan, Allah berikan musibah di dalam tempat tinggal kita. Musibah Allah berikan di tempat keluarga kita, dan musibah Allah berikan, Allah hadirkan kepada diri kita masing-masing. Coba lihat, baru-baru ini terjadi di Kabupaten Toli banjir. Bahkan kalau banjir sudah melanda, kita sudah was-was. Apakah akan terjadi lagi banjir bandang, banjir yang hebat, yang akan meluluhlantahkan jalan-jalan di sekitar daerah kita masing-masing? Atau kesulitan kita, kehidupan kita, banyak sekali rentetan masalah-masalah kita, masalah di kantor misalnya, masalah di keluarga, masalah dengan anak kita, masalah dengan hubungan orang-orang yang dekat dengan kita, semuanya hadir, satu belum selesai, masalah bertubi-tubi. Saya ingin katakan hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, kalau satu kali musibah itu datang, 2 kali musibah itu datang, 3 kali musibah itu datang, 4 kali musibah itu datang, bisa jadi itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manakala yang kita hadapi hampir sama, masalah yang kita hadapi hampir sama, bahkan masalah itu satu belum selesai, berentet-rentetan datang permasalahan, persoalan bertubi-tubi menghampiri kita. Saya khawatir
jangan-jangan itu adalah murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Keberkahan yang dulunya yang ada pada diri kita, sedikit demi sedikit Allah ganti dengan yang namanya musibah, yang dengan namanya ujian, dengan yang namanya bencana. Ini tidak meliputi apakah ini berdampak secara kabupaten, berdampak secara keluarga kita, bisa jadi ini berdampak secara konstitusi atau secara negara kita, yaitu yang kita saksikan di negara kita, bencana hadir bertubi-tubi. Inilah yang harus kita renungkan bersama, dan inilah yang harus kita pelajari, apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Kalau sebuah pepatah mengatakan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, kan seperti itu. Dan tidak mungkin Allah turunkan musibah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam tingkat kabupaten tempat tinggal kita, di dalam yang kita tinggali di Indonesia ini, kalau bukan karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan kita tidak pernah beristighfar untuk bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah yang harus kita renungkan, hadirin. Dan saya melihat bahwa Kabupaten Toli-Toli kita ini sekarang saya katakan, kita ini sekarang krisis dengan anak-anak soleh. Krisis kita. Terus terang saya katakan, hadirin, saat ini saya katakan anak-anak kita tingkat Kabupaten Toli-Toli kita sekarang begitu krisis dengan yang namanya figur anak soleh dan soleha. Banyak anak-anak yang jadi majikan bagi ayah dan ibunya. Banyak anak-anak yang jadi tuan bagi ayah dan ibunya. Banyak anak-anak yang jadi bos bagi ayah dan ibunya. Saya beri contoh, hadirin, mudah-mudahan tidak ada terjadi di tempat tinggal kita di Kabupaten Toli-Toli ini, sebagai gambaran kepada kita semuanya di akhir tahun ini. Di Muara Baru ada sebuah kisah. Orang tuanya, ibunya, dia kurung di kandang kambing, tidur di situ, makan di situ, buang air besar, buang air kecil, semuanya di situ. Sementara anaknya saya kasih tidur di rumahnya. Saya berpikir jangan-jangan ini yang menyebabkan musibah itu turun melanda tempat tinggal kita. Ada yang lebih parah lagi, hanya karena terlambat membawakan makanan untuk anaknya, anaknya dengan kasar memukul ibunya hingga hanyir baju, dipukul-pukul ke wajahnya sampai robek mulutnya. Saya berpikir jangan-jangan ini yang menyebabkan kita sedang dilanda dengan musibah bencana yang saat ini. Bahkan ada yang lebih tragis, hadirin. Seorang janda menghidupi anaknya, profesinya hanya tukang kuli di suatu sawah. Datang anaknya meminta uang 500.000 dengan nada ancaman sambil membawa golok. Siapa yang tidak tahu? Diancam minta uang 500.000 dengan membawa golok. Ibunya lari kontra-katir, lari ke tempat sawah, terjatuh dengan bengisnya. Nauzubillah, ia bunuh ibunya hanya karena 500.000. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin katakan, sekarang ini saya masih tahap belajar. Tapi sampai saat ini, demi Allah, kalau ada mungkin jamaah yang paham, tolong sampaikan kepada saya. Sampai saat ini saya belum ada mendengar, sampai saat ini belum ada saya membaca. Ada dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, ada dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, ada dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama bahwa ada sebuah kisah yang menjelaskan anak syaitan jangankan membunuh, durhaka kepada kedua orang tuanya, sampai saat ini belum ada kita dengar. Belum ada sebuah cerita kita dengarkan, Pak. Kalau ada sebuah kisah, sebuah cerita yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis atau dalam kutipan para ulama, ada sebuah cerita anak syaitan jangankan membunuh, durhaka kepada kedua orang tuanya, sampai saat ini saya belum menemukan. Akan tetapi ala kulli hal, anak manusia tidak usah jauh-jauh, di tempat tinggal kita
di lingkungan kita banyak kita dapati, banyak kita saksikan, banyak kita dengar anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya sengaja ambil topik ini sebagai renungan untuk kita. Ternyata ada surga di rumah kita. Kenapa? Kita saat ini sekarang secara tidak sadar sibuk mencari surga yang jauh, akan tapi melupakan surga yang dekat. Siapa surga yang dekat itu? Mereka adalah kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan al-jannata tahta aqdamil ummahat. Surga itu, para hadirin, ada di bawah telapak kaki ayah dan ibu kita. Sehingga Nabi SAW menjelaskan, ana bari'um mimman lam yu'addi haqqa walidain. Aku, kata Nabi SAW, akan berlepas diri kepada orang-orang, kepada anak-anak yang tidak bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Apa kata Nabi? Aku, Muhammad bin Abdullah, tidak akan memberikan syafaat kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan mimpi anak yang durhaka itu mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, surga itu memiliki aroma semerbak yang begitu harum. Begitu harumnya surga itu, kata Nabi, mampu tercium jarak ukuran 500 tahun, ukuran jarak akhirat. Surga itu, Pak, bisa tercium aroma semerbak harumnya. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi jelaskan surga itu bisa tercium jarak 1000 tahun, ukuran hitungan akhirat. Semerbak bau surga itu bisa tercium. Tapi demi Allah, demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua golongan orang-orang yang tidak mendapatkan, jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga yang jaraknya yang disebutkan oleh Nabi, ia tidak akan mendapatkan. Siapa di antara kedua golongan tersebut? Salah satunya adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Coba lihat, sekarang ini hadirin, kita sibuk mencium tangan-tangan pemimpin-pemimpin yang datang kepada kita. Kita sibuk mencium para tokoh-tokoh yang datang ke tempat kita. Kita sibuk mencium tangan-tangan orang lain, tapi demi Allah, tangan ayah dan ibu kita tidak pernah kita cium. Bukankah ini namanya mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat? Kita, Pak, berbicara kepada tetangga kita, sahabat kita, handai taulan kita. Kita kalau berbicara dengan orang yang kita sukai, begitu tawaduknya kita. Bahasa kita bahasa sangat rendah hati, rendah diri, bahasa-bahasa yang santun. Tapi kenapa? Ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita, kita selalu membangkang, membantah. Bukankah ini namanya kita mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, wahai para yang merasa masih ada kedua orang tuanya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fala taqul lahuma uff wa qul lahuma qawlan karima. Jangankan membantahnya, jangankan mencacinya, jangankan melototinya, jangankan berkata kasar kepadanya, jangankan memakai wajah masam kepadanya, berkata papa, umi, capek. Di sisi Allah itu akan dia hadiahi sebagai dosa yang paling besar yang Allah catat kepada diri kita, hadirin. Kata-kata kata-kata yang kita ucapkan kepada kedua orang tua kita, di sisi Allah, di hadapan Allah, itu
akan tercatat sebagai dosa-dosa yang besar. Bukankah kita selalu ketika kita berada di tempat tugas kita, di tempat kerja kita, kita bisa mengatakan, siap komandan, laksanakan 86, kerjakan komandan. Kita bisa mengatakan seperti itu, hadirin. Tapi ketika orang tua kita memerintahkan kepada kita, menyuruh kepada kita, yang keluar dari kalimat kita, dari lisan kita, kalimat-kalimat yang membangkang kepada kedua orang tua kita, bukankah ini namanya mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat? Catat baik-baik, hadirin. Demi Allah, demi Allah, lebih baik kita hina, lebih baik kita hina di luar sana, asal kita mulia di hadapan kedua orang tua kita, Pak, daripada Anda mulia di hadapan orang lain tapi hina di hadapan ayah dan ibu kita. Kita bekerja, Pak, sama teman-teman kita begitu tidak secek, tidak pelit, dermawan kita. Bahkan ketika kita bekerja, gaji pertama terkadang-kadang kita traktir semua teman-teman kita, semua kerabat-kerabat kita. Akan tapi giliran dengan orang tua kita, terkadang kita begitu pelit, begitu bakhil, bahkan kita perhitungan kepada kedua orang tua kita. Bukankah itu namanya mencari surga yang jauh, merupakan surga yang dekat? Demi Allah saya sampaikan, apa yang kita dapatkan saat ini, apa yang kita miliki saat ini, kesuksesan yang kita raih saat ini, ada jabatan, sudah bekerja saat ini, banyak harta yang kita miliki, sudah berkeluarga, ketahuilah hadirin, itu bukan hasil kerja keras kita, dan itu bukan hasil kekuatan kita, melainkan doa kedua orang tua kita. Ustaz, saya bisa bekerja karena saya pintar, Ustaz. Saya bisa naik jabatan, Ustaz, karena saya pintar melakukan lobby-lobby, Ustaz. Demi Allah, kalau ada di antara kita yang berkata seperti itu, mengeluarkan kalimat seperti itu, demi Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang melakukan kebohongan besar di dalam hidupnya. Siapa itu? Mereka yang mengakui, saya bisa seperti ini, saya bisa seperti ini, padahal kita bisa sukses, kita bisa memiliki karir, kita bisa memiliki ada jabatan saat ini. Itu dikarenakan dua hal, hadirin. Apa itu? Yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah ridhonya kedua orang tua kita. Ketika kita masih kecil, ayah